Oke, semuanya shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, semua kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah Kau berikan bagi kami, sehingga kami Tuhan pada saat ini boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, dan kami tahu itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sungguh Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan, dan kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Sebab itu Tuhan, bertahtalah di tengah-tengah kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ini adalah ibadah momen yang luar biasa, spesial praise and worship hari ini. Tidak pernah ya dimulai bukan dengan pujian, tapi kita akan memulai dengan firman Tuhan terlebih dahulu, begitu ya. Nah, sebab itu saya ingin membagikan kepada kita tentang praise and worship ini. Kita mari buka dalam Mazmur 95. Di dalam Mazmur 95, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ini penting bagi setiap kita. Mengapa kita itu memuji Tuhan? Kalau mungkin sebagian dari kita berkata, oh ya, aku sudah dari dulunya, dari kecil aku memang Kristen. Lalu kita mulai bertanya-tanya mungkin, mengapa praise and worship, pujian, penyembahan itu begitu selalu familiar dan begitu sangat sering dilakukan, dan bahkan selalu dilakukan oleh orang Kristen. Bahkan saya teringat begitu ya, kalau ada pernah ke di sebuah hotel, ada perkumpulan, lalu terdengar dari hall yang agak jauh itu ada suara nyanyian begitu ya. Lalu orang-orang yang berkumpul itu bilang, wah itu kalau nyanyi-nyanyi itu pasti orang Kristen gitu ya. Nah, bahkan di rumah pun dilakukan. Memuji Tuhan, yang menyanyikan pujian bagi Tuhan itu sangat identik dengan orang Kristen. Pertanyaannya, lalu mengapa kita perlu memuji Tuhan? Nah, Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima yang ingin saya bagikan kepada setiap kita adalah, di situ dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jadi dia berkali-kali diulang-ulang begitu ya, untuk kita bersorak-sorai dengan nyanyian syukur kita, nyanyian mazmur kita, itu kita sampaikan, kita kemas dalam nuansa sorak-sorai. Nah, mengapa kita perlu bersorak-sorai begitu? Dan ternyata di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-1 ayat yang kedua itu, kita bersorak-sorai itu karena kita memberikan itu semua, mempersembahkan hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Dan mengapa untuk Tuhan? Karena dialah gunung batu keselamatan kita, yang artinya dialah tempat perlindungan kita, dialah pertolongan kita yang tidak tergoyahkan. Yang setuju katakan amin. Tuhanlah pertolongan kita yang tidak tergoyahkan. Nah, mengapa kita bisa mempercayai bahwa Dia adalah tempat pertolongan kita yang tidak tergoyahkan? Dialah gunung batu keselamatan kita yang tidak tergoyahkan. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab Tuhan itu Allah yang besar, yang artinya memang tidak ada yang menandingi kebesaran Tuhan kita. Bapa kita itu Tuhan yang besar, yang tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan dikatakan Dia Raja yang besar, mengatasi segala Allah, yang artinya mau ilah-ilah apapun, dewa-dewa manapun juga, semuanya tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Tuhan kita. Sebab memang Dia Tuhan memegang kedaulatan tertinggi atas segalanya. Dia Tuhan tertinggi atas setiap kita. Setuju katakan amin. Dan bahkan dikatakan, mengapa Dia bisa menjadi gunung batu keselamatan kita? Karena bahkan Dia dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam. Di dalam ayat yang keempat dikatakan bagian-bagian bumi yang paling dalam itu ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun itu kepunyaannya laut dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Yang artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya adalah ciptaan Tuhan kita.
Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya menuliskan di sini bahwa sungguh Bapa kita adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. Dia pencipta segalanya. Sebab itu Dia adalah gunung batu keselamatan kita. Maka dari itu mari kita bersorak-sorai bagi Dia dengan nyanyian mazmur, dengan nyanyian sukacita. Kita setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita memuji Tuhan bukan karena kondisi mood kita lagi baik, kondisi mood kita lagi senang, lalu kita bersorak-sorai. Tidak. Kalau lagi penuh pergumulan, masalah, tekanan, jadi lemas, begitu jadi nggak niat memuji Tuhan, tidak. Tetapi mengapa kita memuji Tuhan? Di situ dikatakan karena memang karakter Tuhan itu sendiri, karena keberadaan Tuhan itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang sejati. Dia yang menciptakan segalanya. Dialah yang sanggup menjadi gunung batu keselamatan kita. Karena keberadaan Tuhan itu sendirilah, maka kita patut bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian pujian hanya bagi Tuhan. Siapa di sini mau menyanyi pujian bagi Tuhan, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Boleh kita berdiri sama-sama. Saya undang pemuji boleh maju. Mari kita penuh dengan sukacita. Kita angkat tangan kita gerakkan kaki kita menari, kita berlomba bagi Tuhan.
dahsyat, Allah kita dahsyat. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Setuju? Katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi menariknya pemazmur tidak hanya berhenti sampai kepada mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk ayo bersorak-sorai kepada Tuhan, ayo meninggikan dan muliakan Tuhan. Tetapi kemudian pemazmur melanjutkan kepada mengapa kita lalu perlu menyembah Tuhan. Setelah pujian sorak-sorai diagungkan, dinaikkan dengan penuh gerakan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan suara yang begitu keras dan gegap gempita, pemazmur kemudian mengajak untuk mari kita sujud menyembah Tuhan. Dalam Mazmur 95 tadi, kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-6, di situ kemudian dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Pujian bagi Tuhan tidak hanya berhenti sampai pada sorak-sorai, tetapi sampai kepada masuk, mari kita sujud menyembah, mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu menyembah Tuhan? Mengapa kita perlu berlutut di hadapan Tuhan? Di situ dikatakan karena Dialah Allah kita. Kalau tadi kita ingat Mazmur 95 ayat yang ketiga tadi, ketika pemazmur mengajak ayo semua memuji Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan itu adalah Allah yang besar. Demikian juga ketika diajak ayo sekarang kita sujud menyembah Tuhan. Mengapa kita perlu? Karena Dialah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang mengatasi segala ilah-ilah, segala dewa, segala apapun yang ada. Allah yang demikian dahsyat keberadaannya itu, ternyata sekarang Dia memiliki relasi dengan kita, ciptaannya ini. Dialah Allah kita. Sebab itu mari kita masuk dalam sujud menyembah kepada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan lebih lanjut lagi, Dia Allah kita, Dialah yang menjadikan kita, Dia yang menciptakan kita. Dan lalu Tuhan bukan saja menciptakan kita lalu meninggalkan kita begitu saja, tetapi kemudian dikatakan bahwa kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya.
Yang artinya Tuhan tidak lalu menciptakan kita lalu ditinggalkan begitu saja, tetapi Dia kemudian sungguh mau menuntun kita domba-dombanya. Dia Allah yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat, mengatasi segala Allah, mengatasi segala ilah, mengatasi segala dewa. Tetapi bukan hanya berdasar keberadaannya saja kita memuji Tuhan, tetapi ternyata Dia punya relasi dengan kita. Dialah Tuhan kita. Maka itu kita sekarang sujud menyembah Tuhan. Dan bahkan lebih lanjut, Dia bukan hanya menciptakan kita, Dia bukan hanya Tuhan kita, tetapi Dia Tuhan kita yang terus menuntun kita, umat gembalaannya ini, kawanan dombanya ini. Sebab itu mari kita mau sujud menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan, Engkau ternyata bukan saja Tuhan yang besar, karena keberadaanmu yang dahsyat maka aku bersorak-sorai memuji Engkau, tetapi karena Engkau ternyata memiliki relasi denganku yang begitu dalam. Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menjadi Tuhanku, Engkau yang terus menuntun langkah-langkah hidupku. Maka karena relasi yang semakin dalam dan semakin intim inilah kita diajak untuk mari kita sujud menyembah kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya teringat bagaimana ketika saya itu hadir di dalam sebuah ibadah, pujian yang sederhana yang dinaikkan yang mungkin seringkali kita juga sudah sering tahu, mulia sembah mulia. Tapi dari situ saya bisa mengangkat tangan dan saya sampai menangis, menikmati hadirat Tuhan. Saya lihat jemaat begitu antusias. Bahkan dalam ibadah itu dinyanyikan pujian-pujian yang seringkali kita nyanyikan sama-sama. Seperti kami memuji kebesaran-Mu, atau dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dan semua jemaat mengangkat tangan menangis. Dan saya ingat dalam ibadah itu, kemudian hamba Tuhan itu ketika kita sama-sama masuk dalam doa penyembahan, begitu intim, begitu dahsyat, sampai hamba Tuhan itu berkata, Tuhan, sungguh indah hadirat-Mu, serasa kami tidak ingin keluar dari doa penyembahan ini. Serasa kami tidak ingin menghentikan jam doa penyembahan ini. Tetapi karena waktu ibadah memang ada waktunya, maka ini semua sudah saatnya masuk ke dalam sesi berikutnya. Tetapi artinya mari kita juga memiliki hati yang sama, yang mau sujud menyembah kepada Tuhan. Bahkan tiap kali ibadah, di rumah kita, dalam ibadah kita, di dalam ketika kita sendirian di kamar kita, bahkan di tengah-tengah ibadah seperti ini sekalipun, ketika kita menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita memiliki waktu yang sungguh indah, kita memiliki hati yang mau sujud menyembah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu momen yang spesial ini untuk kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Saya undang memuji, boleh maju. Untuk kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita sujud menyembah Tuhan. Sebab sungguh Dialah Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi bahkan Dia adalah Tuhan yang mau menuntun setiap kita, kawanan dombanya ini. Sebab itu mari, karena Dia memiliki relasi yang begitu intim dengan kita, kita pun juga mau masuk sujud menyembah Tuhan, untuk mengambil relasi yang intim dengan Tuhan. Sembah
Angkat suara, angkat suara, berkata, angkat sembah dan pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang saudara jemaat kita angkat kedua belah tangan kita.
bagimu. Segala sembah, segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan. Syukur, 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 syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami hormati, kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang layak, Engkau Tuhan yang kami puja, Engkau Tuhan yang kami sembah. Bukankah Dia Tuhan yang begitu baik bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bukankah Dia Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan? Bukankah Dia Tuhan yang terus mengasihi hidup kita? Mari angkat suara penyembahan kita, mari naikkan doa penyembahan kita, mari kita nikmati betapa indahnya cintanya bagi setiap kita. Mari kita masuk sujud menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Ku
hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Siapa yang terberkati dengan pujian penyembahan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Hadirat Tuhan begitu nyata, begitu indah, begitu luar biasa bagi setiap kita. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, Mazmur 95 yang kita renungkan sama-sama dari sepanjang ibadah, dari awal ibadah tadi, tidak berhenti sampai kepada pemazmur mengajak kita untuk kita bersorak-sorai memuji Tuhan karena keberadaan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Tidak hanya lalu sampai kepada kita diajak sujud menyembah kepada Tuhan, karena sungguh Tuhan yang dahsyat, keberadaan Tuhan yang luar biasa itu, Dia memiliki relasi yang begitu intim dengan kita karena Dia mau menuntut kita kawanan dombanya. Tetapi bahkan lebih lanjut, kalau kita melihat karena Dia juga ingin menyampaikan suara isi hatinya kepada setiap kita. Dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7b, kita melihat mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan. Mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Karena ternyata ekspresi penyembahan itu tidak berhenti sampai kita sujud menyembah Tuhan. Tetapi dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7b di situ dikatakan, pada hari ini setelah kita bersorak-sorai memuji Tuhan, setelah kita sujud menyembah Tuhan, pada hari ini, artinya ini kesempatan emas. Ketika kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, ketika kita sudah memuji Tuhan, inilah saatnya, inilah kesempatan yang emas untuk kita mendengar suara Tuhan. Di dalam Mazmur kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ada begitu banyak pesan bagaimana pemazmur menyampaikan seruan hatinya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan dengarlah permohonanku, Tuhan dengarlah seruan hatiku. Tetapi khusus kali ini pemazmur mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo sekarang kita yang mau mendengar suara Tuhan. Dan di situ dikatakan ketika kita mendengar suara Tuhan, inilah ekspresi penyembahan yang terdalam. Janganlah keraskan hatimu. Ekspresi penyembahan itu berlanjut sampai masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Inilah respons terdalam setelah kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai karena keberadaan Tuhan yang luar biasa. Setelah kita masuk menyembah Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia mau menuntun kita kawanan dombanya. Sekarang saatnya kita mau merespons Tuhan, ekspresi penyembahan yang paling dalam hati kita mau dibuka untuk kita mendengar suara Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan di situ, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Mengapa? Ada apa di Meribah dan ada apa di Masa? Karena ternyata di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-9, Mazmur 95 ayat yang ke-9, karena di Meribah di Masa itu, pada waktu itu nenek moyangmu, hai umat Israel, nenek moyangmu itu mencobai aku, mereka menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku, ada mujizat Tuhan, ada perbuatan dahsyat Tuhan, ada keajaiban Tuhan. Tetapi ternyata yang mereka lakukan, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Sehingga ketika mereka tidak mau mendengar suara Tuhan, itu sama dengan mereka sedang mencobai Tuhan, mereka sedang menguji Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Artinya, ketika kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, hati kita mengeras dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan, itu sama dengan kita sedang menyobai Tuhan. Dan itu sama dengan kita sedang meragukan keberadaan Tuhan. Benar gak ya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita atau tidak?
Jadi apa gunanya kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, apa gunanya kita sujud menyembah Tuhan, tapi ada keraguan di dalam hati kita. Benar gak ya ada Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga kita mengeraskan hati kita dan kita mencobai Tuhan. Maka di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12 sampai dengan 13 di situ dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah. Masa dan Meribah, inilah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan kekudusannya di antara mereka, bahwa orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan tidak boleh masuk ke negeri yang akan diberikan kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarkah kita ketika kita lalu mengeraskan hati kita, ketika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, itu sama dengan kita sedang tidak percaya kepada Tuhan, itu sama dengan kita sedang tidak menghormati kekudusan Tuhan, itulah yang berarti kita sedang bertengkar dengan Tuhan. Bahkan kemudian dikatakan di dalam Mazmur 95, kita kembali Mazmur 95 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagian yang terakhir di situ dikatakan, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Orang yang tidak mau mengenal suara Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan dan mengeraskan hatinya, itu sama dengan orang yang sesat hati, orang yang tidak mau mengenal jalan Tuhan. Sebab itu nenek moyang itu, pada nenek moyang orang Israel itu, Tuhan bersumpah dalam murkanya, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Bukankah itu juga ditulis dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai dengan 24? Itu yang terjadi dengan nenek moyang orang Israel. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, kata Tuhan, dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir, di padang gurun, namun ternyata telah 10 kali mereka mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Artinya ketika kita mengeraskan hati kita dan tidak mau mendengar suara Tuhan, biarpun kita sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan sepanjang umur hidup kita dengan demikian dahsyat, selama kita tidak mau taat kepada Tuhan, itu berarti kita sedang mencobai Tuhan, bahkan kita sedang menista Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu seperti yang dikatakan Tuhan kepada tentang Kaleb. Bilangan 14 lanjutan kita di ayat ke-24. Di situ Tuhan mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Bahasa aslinya itu lain rohnya, lain spiritnya. Lain spiritnya yang ada dalam Kaleb ini. Karena lain, dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dan inilah dimaksudkan oleh Mazmur, ekspresi penyembahan yang terdalam adalah melibatkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya lah yang akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak kita ingin menuntut kita dengan memperdengarkan suaranya. Sebab itu mari kita jangan mengeraskan hati kita, tapi justru mari kita lembutkan hati kita untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada gunanya kita bersorak-sorai luar biasa bagi Tuhan, lalu kita sujud menyembah Tuhan, tapi kemudian hati kita mengeras dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Tetapi justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tadi pemazmur mengatakan Tuhanlah gunung batu keselamatan kita, sebab itu kita patut bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan, justru bagi kita umat perjanjian baru, gunung batu keselamatan itu telah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dialah sumber keselamatan kita, dialah
bisa memperoleh keselamatan, dan keselamatan itu pasti adanya. Yang setuju katakan amin. Dan sebab itu kita patut bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan kalau pemazmur mengatakan Tuhanlah gembala yang baik yang mau menuntun kawanan dombanya, apalagi bagi kita umat perjanjian baru, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi setiap kita. Setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sebab itu kita makin mantap, makin yakin, makin sungguh-sungguh datang sujud menyembah kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu keselamatan kita yang sejati, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi setiap kita, maukah kita sekarang meresponsnya, merespons semua kebaikan Tuhan itu dengan kita mendengar suaranya? Maukah kita melembutkan hati kita sampai kedalaman hati kita? Kita tidak mengeraskan hati kita, tapi kita melembutkan hati kita untuk berkata, Tuhan, apapun firman yang Tuhan berikan bagiku, seluruh isi firman Tuhan, aku mau taat, aku mau setia, aku mau tunduk di bawah otoritas kepemimpinan-Mu. Karena aku yakin Tuhan, firman-Mu tidak membawa aku kepada rancangan kecelakaan, tetapi Engkau gembala yang baik, Engkau gunung batu keselamatanku. Ketika aku mengikut firman-Mu, Engkau membawa aku ke dalam rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan hari depan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Saya ajak pemuji boleh maju. Untuk kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah komitmen Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu keselamatan kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik bagi setiap kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang selalu menuntun langkah-langkah kami ke dalam rancangan yang terbaik, yang bukan kecelakaan. Engkaulah Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Sebab itu kami bukan hanya mau bersorak-sorai, kami bukan hanya mau masuk sujud menyembah, tetapi ekspresi penyembahan yang terdalam adalah sampai kita mau membuka hati kita sujud menyembah Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita mau mendengar suara Tuhan, melembutkan hati kita, mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
kasih sayang-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Oh, sungguh pada pagi hari ini kami bersuka cita, Tuhan, sebab kami memiliki Tuhan Yesus, gunung batu keselamatan kami yang sejati, sumber keselamatan, satu-satunya kepastian keselamatan kami. Sebab itu kami mau bersorak-sorai untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua keberadaan-Mu, Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur karena Engkau, Tuhan Yesus Kristus, juga Gembala kami yang baik, yang mau menuntun setiap kami umat-Mu ini. Engkau yang memberikan nyawa-Mu bagi kami, bahkan Engkau yang terus menuntun langkah kami. Kami mau sujud menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau mau memperdengarkan suara-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Dalam setiap firman yang telah Tuhan berikan bagi kami, biarlah tidak ada satupun dari kami yang mengeraskan hati kami, tetapi sungguh ekspresi penyembahan yang terdalam itu sampai kepada hati kami yang terdalam. Biarlah kami memiliki spirit yang berbeda, roh yang berbeda, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau dituntun oleh Tuhan. Dengan suara-Mu kami mau menurut kepada Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, bukan kecelakaan, tetapi penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman kepada setiap hati kami, Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami terus dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita yang semua diberkati oleh Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali cepat. Mari kita siapkan yang terbaik. Tuhan, kita kembali satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Bapa buat setiap kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan, berkati setiap jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan Tuhan berikan kepada kami di dalam ibadah ini untuk menaikkan segala pujian, syukur kami, penyembahan kami ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, atas hidup kami semuanya. Di dalam kuasa Tuhan, Tuhan telah melindungi kami dari segala macam mara bahaya. Di dalam kuasa Tuhan,
Tuhan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Di dalam kuasa Tuhan, Tuhan tetap peliharakan kami hidup dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan telah memeliharakan hidup kami hari lewat hari di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan telah di dalam kasih Tuhan telah menyelamatkan kami dari segala kematian. Tuhan, Engkau sudah menebus kami atas dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan, Engkau mengasihi kami begitu luar biasa. Kasih karunia Tuhan memeliharakan hidup kami, tubuh jasmani maupun rohani kami semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang maha mulia. Terang kemuliaan Tuhan selalu bersinar di dalam langkah-langkah hidup kami, sehingga kami tidak lagi dikuasai kegelapan, tetapi kami hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan untuk melangkah maju sampai pada saatnya Tuhan berkenan memanggil kami masuk di dalam kemuliaan Tuhan di surga yang kekal sana. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap peliharakan kami yang hadir saat ini di dalam kuat kuasa Tuhan, di dalam kasih Kristus, di dalam kemuliaan Tuhan, supaya kami hidup berlayak di hadapan Tuhan untuk sekarang dan seumur hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, berkaryalah selalu di dalam langkah-langkah hidup kami, menolong kami dalam segala kelemahan, kekurangan kami, dan menguatkan kami untuk menjadi perkasa dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya tiba, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohonkan berkat Tuhan atas kami semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami naikkan doa sembah